Shalom, puji Tuhan, saudara, apa kabar hari ini? Saya percaya sama seperti hari yang sebelumnya. Hari ini pun saudara sedang menikmati kemurahan dari Tuhan. Nah, saudara, renungan kita khusus hari ini terambil dari sebuah kisah dalam Injil Markus pasal yang ke-9. Suatu kali ketika Yesus baru saja turun dari bukit bersama dengan ketiga orang muridnya, yaitu Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan kita tahu bahwa dalam peristiwa di bukit itu ada istilah transfigurasi. Para murid-murid Tuhan melihat Yesus dalam kemuliaan Allah. Nah, setelah mereka turun dari sana, rupanya begini, tidak serta mereka langsung bebas dari masalah, bebas dari persoalan. Justru turun dari bukit yang baru saja mereka melihat kemuliaan Tuhan, mereka langsung dihadapkan pada sebuah persoalan. Persoalannya apa? Ada seorang yang mendatangi murid-murid Tuhan untuk minta didoakan karena anaknya sesekali dirasuk oleh setan, dan sejak masa kecil, ketika hal itu terjadi, setan selalu membisukan dia. Murid-murid telah mencoba mendoakannya dan ternyata tidak berhasil. Lalu Yesus menegur murid-muridnya yang bukan kurang diurapi sehingga tidak mampu mengusir setan yang merasuki anak kecil ini, tetapi mereka kurang percaya. Jadi bedakan, saudara, bukan kurang diurapi tetapi kurang percaya. Nah, hari ini renungan kita, ide saya adalah begini: mari tetap pertahankan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena kata kunci dalam hidup ini adalah tetap percaya. Nah, bicara tentang percaya, seringkali orang tidak menaruh percaya itu berdasarkan iman, tetapi orang mengukur tingkat kepercayaannya berdasarkan apa yang dia rasakan. Ada kalanya perasaan kita ini bisa menjadi sangat percaya dan kita pikir itu sangat beriman, tetapi ada kalanya perasaan kita ini begitu drop ketika ada persoalan, ketika ada doa yang tidak dijawab, ketika ada pergumulan yang kita hadapi, perasaan kita bisa drop dan kita berpikir kita sedang kurang percaya. Nah, dalam kisah yang akan sebentar saya bacakan kepada saudara, bahwa terbukti kepercayaan kepada Tuhan selalu didasari oleh apa yang kita tahu, apa yang kita sadar, dan siapa Tuhan yang kita kenal. Selalu bergantung di sana. Kalau Anda punya itu, sekalipun perasaan Anda sesekali up and down, tetapi iman yang lahir dari pengenalan akan Allah, kepercayaan kepada Tuhan yang lahir, yang muncul, yang terjaga dalam hati, karena Anda mengenal Allah, itu akan tetap kokoh dan engkau akan melihat buktinya. Saya buktikan kepada saudara di dalam Injil Markus pasal 9. Nah, mulai dari ayat yang ke-20. Lalu mereka, lanjutan kisah yang tadi, lalu mereka membawanya kepada Yesus. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeret ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Jadi betapa bahayanya orang yang hidupnya dirasuk oleh setan. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Perkataan ayah dari anak itu menarik perhatian Yesus, sehingga di ayat yang ke-23 Yesus menjawab, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan ayat 24, ini yang saya maksud ketika saya katakan di awal tadi. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Lalu kemudian kita tahu kisah ini, Yesus menolongnya, Yesus menghardik setan itu, dan setan itu keluar dari anak ini. Saudara perhatikan ayat yang ke-24 tadi. Segera ayah anak itu, sempat dia secara batin, secara perasaan, dia sangat terpuruk melihat apa yang dialami oleh anaknya, sehingga dia berkata kepada Yesus dengan perkataan yang sangat manusiawi, jika engkau dapat Tuhan. Karena dia telah mencoba dengan murid-murid, dia telah melihat orang-orang yang begitu rohani hidup dari samping dengan Yesus tidak mampu untuk mengusir setan. Nah, sekarang harapan terakhir adalah Yesus, jika engkau dapat. Dan ternyata perkataan itu menarik perhatian Yesus. Yesus balik bertanya, kamu bilang jika aku dapat? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya.
Yesus justru membalikan hal itu kepada ayah dari anak ini. Dan juga termasuk kepada kita semua. Kita sering berdoa, Tuhan lawat bangsa kami. Pertanyaannya adalah, apakah kita percaya dengan apa yang kita doakan? Lalu kita kembali ke kisah ini. Ayah anak yang dibisukan oleh setan ini, oleh iblis ini, berkata, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Sepintas agak sedikit membingungkan, apa maksudnya dari perkataan orang ini? Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Nah, saudara, saya kembali mengulangi apa yang saya katakan di depan tadi sebagai penutup renungan kita hari ini. Kepercayaan kepada Tuhan bergantung kepada pengenalan akan Allah, bukan bergantung kepada apa yang engkau rasakan dengan keadaanmu saat ini. Orang tua dari anak yang kerasukan setan dan dibisukan ini, si ayah ini, dia telah mengenal dan telah mendengar tentang kedahsyatan yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi hari itu perasaannya sedang terpuruk karena beberapa saat sebelumnya dia melihat sebuah doa yang gagal, sebuah doa yang tidak berhasil. Tetapi puji Tuhan, Tuhan menolong dia berdasarkan pengenalannya akan Allah. Pengenalan menghasilkan kepercayaan, dan jangan pernah hilang kepercayaan. Apapun yang terjadi, satu hal yang harus engkau jaga, hati yang tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di renungan yang berikutnya. Immanuel.